Saudara diberkati? Tidak ada yang lebih berbahagia selain punya keluarga yang kuat dalam Tuhan. Betul? Ada banyak keluarga punya uang, punya harta. Tapi kalau tidak punya juru selamat, binasa bersama hartanya. Ada banyak keluarga punya usaha yang kuat mungkin. Tapi kalau tidak ada kebersamaan di dalam Tuhan, isinya hanyalah tetesan air mata. Hari ini kita diberkati di dalam pujian keluarga demi keluarga, menyatakan terima kasih karena keluarga yang sudah Tuhan berikan itu saling mendukung, mendoakan, kuat bersama, dan kita sama-sama menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita berdoa, minta Tuhan pimpin kepada kita, dan biarlah firman-Nya boleh memberkati kita bersama-sama. Mari kita menundukkan kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan, dan sekali lagi Tuhan, kami mau mengatakan terima kasih atas saudara seiman di dalam rumah Tuhan yang kini menjadi keluarga kami. Kami juga mengucap syukur, kami punya keluarga pribadi yang sampai hari ini dalam suka dan duka bersama-sama, bahkan merasakan banyak berkat pertolongan Tuhan sampai hari ini dan bahkan sampai selamanya. Tuhan, kami rindu tidak hanya kuat di hari ini dan di tahun ini, tapi kami rindu mau kuat sebagai satu saudara di dalam Tuhan, sebagai satu keluarga di dalam Tuhan, kuat sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak, berkati kami, puji-pujian yang sudah kami naikkan, sempurnakan, supaya itu membangun sukacita kami, menjadi sebuah korban yang harum di hadapan Tuhan, dan kami siapkan hati kami Bapak, untuk kami boleh masuk dalam firman Tuhan, dan kami diteguhkan iman kami lagi. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu, mengurapi kami semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Yang percaya berkata, amin. Baik, mari kita membuka bagian kita bersama-sama saudara. Yang terambil di dalam Yosua pasal yang ke-24. Yosua 24 ayat yang ke-15, saya mengundang untuk kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita akan membacanya bersama-sama dan akan mengamenkannya bersama-sama pula. Yosua 24 ayat yang ke-15, mari kita membaca 2, 3. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Melihat keluarga yang sehat dan kuat itu senang. Senang enggak saudara? Senang. Tadi melihat di sini perwakilan keluarga demi keluarga. Jangan lihat hari ini. Tapi lihat bagaimana yang di belakang layar yang kita tidak tahu, mereka masing-masing. Ini penting. Kenapa tidak akan menghasilkan keluarga yang kuat pula? Kita punya mungkin di setiap rumah kita mungkin ada tanaman atau pohon-pohon buah-buahan. Kalau tidak dirawat, tidak akan maksimal tumbuhnya dan tidak akan maksimal buahnya. Itu sudah pasti. Tapi kalau dirawat, apa yang terjadi? Tidak hanya dia daunnya yang melimpah, batangnya yang besar, tapi juga bisa menjadi kuat di dalam Tuhan. Kapan? Tidak sekonyong-konyong kalau sudah menikah di gereja pasti kuat, belum tentu. Ada berapa banyak orang menikah diberkati di gereja dan akhirnya hilang. Ada berapa banyak ketika punya keturunan dan hilang. Ada berapa banyak dan akhirnya tidak mengenal Tuhan. Nah saudara, itu sebabnya untuk bisa menjadi keluarga yang kuat di dalam Tuhan. Agar keluarganya kuat di dalam Tuhan. Itu sebabnya sangat rentan sekali kalau keluarga-keluarga Kristen dibangun keluarga supaya kuat hanya karena kesembuhan. Hanya karena mujizat, hanya karena berkat. Ini sangat rentan sekali. Kenapa? Ada Tuhan izinkan jalunya ada. Kadang Tuhan izinkan jalunya hilang. Betul?
Dan ini kita ada kuat. Berapa lama ketika semuanya itu akan bergeser. Tuhan izinkan panas hujan. Tuhan izinkan jalurnya hilang dan lain sebagainya. Terima kasih. Sehingga itu bisa membuat kita akhirnya apa? Goyah dan akhirnya tinggalkan Tuhan. Itu sebabnya kalau berdasarkan hal-hal itu tidak salah. Ada berkat mujizat pertolongan Tuhan dan lain, tidak salah. Tapi tidak boleh dibangun karena itu. Itu justru akan membuat kita lemah di satu titik. Saudara, seringkali kita tahu membangun keluarga Tuhan bukan karena apa yang kita berikan kepada Tuhan. Ya kan? Berapa banyak yang punya uang 100.000 di dompetmu, kasih. Maka Tuhan akan ganti dengan 1 juta. Amin. Senang. Gitu kan ya? Siapa yang dari 100.000 menjadi 1 juta yang tidak mau? Rasanya mau, ya kan? Kalau hari ini di dompetmu isinya berapa? 2 juta, kasih kepada Tuhan. Nanti pulang, dalam 1 minggu dapat 20 juta. Mau? Tuhan bukan dukun, ya kan? Siapa yang pakai gelang-gelang, anting-anting, kalung, persembahkan kepada Tuhan. Nanti yang kolektan, datang ke jemaat-jemaat, tanya, kalungmu harga berapa? 5 juta, kasih kepada Tuhan, jadi 50 juta. Begitu? Nah, itu sebabnya saudaraku, kita dalam membangun keluarga kita untuk kuat harus hati-hati. Tidak boleh sembarangan. Nah, apa yang tidak boleh sembarangan itu? Coba kita akan renungkan bersama dari ayat yang kita baca. Itu sebabnya mari kita melihat bagaimana caranya membangun keluarga. Bukan membangun secara kaya. Kalau kaya itu banyak seminar di luar sana. Ya kan, orang tua kita mengajarkan kepada anak untuk sukses dalam usaha bisa. Ya kan, kita membangun keluarga bukan menjadi beranak pinak. Itu banyak seminar-seminar juga. Bagaimana cara beranak pinak dengan sehat, memenuhi ngunut dengan luar biasa. Itu gampang, saudaraku. Ada satu hal yang sulit. Itu apa? Membangun keluarga kuat di dalam Tuhan. Perhatikan, kita garis bawahi bagaimana membangun keluarga yang kuat di dalam Tuhan. Menghadapi panas kuat, menghadapi dingin kuat, ada berkat kuat, belum ada berkat tetap kuat. Ini caranya gimana? Seperti Yosua tadi mengatakan, aku dan seisi keluargaku tetap setia beribadah kepada Tuhan. Apakah tidak ada soal? Ada. Apakah tidak ada penderitaan? Ada. Tapi kenapa bisa kuat? Mari kita lihat sama-sama. Yang pertama, ayat 15b saya bacakan. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yang pertama, untuk kuat keluargamu di dalam Tuhan. Keluarga kita bersama-sama di dalam Tuhan. Ini tidak setiap suami pemimpin keluarga. Kalau pemimpin keluarga, ya itu posisi suami yang Tuhan berikan. Tapi kalau pemimpin kerohanian, ini belum tentu suami. Kenapa? Ada berapa banyak istri lebih kuat rohaninya daripada suami. Ada berapa banyak anak lebih kuat daripada papanya, kerohaniannya. Dan kita lihat, Yosua memberi contoh untuk kuat di dalam Tuhan, dikatakan apa? Aku seisi rumahku beribadah kepada Tuhan. Ada pemimpin rohani yang kuat di dalam Tuhan. Saya mau tanya saudara, kalau motor saudara hilang, saudara kerja, nabung bertahun-tahun dan puji Tuhan bisa beli motor, dan motor itu hilang seperti jalu, saudara sedih enggak? Sedih, betul enggak? Saya mau tanya, kalau yang hilang tuh motornya Pak RT-mu, sedih enggak? Terang-terangan. Aku satru kok sama RT-ku. Gitu kan ya, mau hilang motornya, mau hilang sembarang. Loh, berapa banyak manusia seperti itu? Betul enggak? Ketika senang pasti korupsi. Ketika susah, pantesan gak tahu nang gereja. Berapa banyak justru kita ini nyokorne. Kalau nyokorne bisa jadi berkat bagi sesama? Enggak bisa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita perhatikan. Yosua, dia mengatakan satu ayat yang terkenal. Dia memulainya bukan dengan atas nama istrinya. Enggak. Dia tidak memulai dengan atas nama kakeknya. Tidak. Yosua memulai dengan nama siapa? Aku. Aku sebagai suami, aku sebagai pemimpin keluarga, aku sebagai pemimpin rohani. Halo para suami, saya suami. Saya sebagai orang tua.
Banyak yang jadi suami dan jadi orang tua. Berani enggak? Nah, kebaktian enggak? Ini Yosua loh. Ini Yosua. Aku dan seisi rumahku. Loh ini enggak main-main. Berapa banyak aku yang di gereja. Istriku enggak. Suamiku enggak. Anak-anakku, putuku hilang. Ini PR gereja. Ini PR kita bersama, keluarga kita bersama. Mari kita coba cross check keluarga kita masing-masing. Tuhan, sudahkah aku dan seisi rumahku beribadah kepada Tuhan? Gampang? Gampang bacanya. Ngelakoninya luar biasa sulitnya. Yosua dia tidak pakai tedeng aling-aling. Yosua mengatakan aku sebagai kepala rumah tangga, kepala rohani, keluargaku. Ini enggak gampang loh. Dalam perjalanan tuh kadang anak rewel. Alah pak gini-gini, berapa banyak fair. Berapa banyak orang tua justru mengatakan, iyo sakno, wes turu lagi. Ada? Sorry, banyak. Ayo waktunya ini hari Sabtu besok ke gereja, siap-siap ya. Pak, bulan depannya loh besok gini-gini. Akhirnya tidak ke gereja. Dimulai dari mana? Harus ada aku. Siapa aku? Pemimpin kerohanian yang ada di dalam rumah tangga. Saya menjumpai sangat banyak ada papanya. Karena papa yang saya lihat, papanya antar anaknya sekolah minggu. Saya katakan, kok kapan ke gereja? Pak, ayo kapan ke gereja? Oh, nanti dulu saya tugas yang antar anak-anak dulu ke gereja, sekolah minggu. Dalam kasus yang lain saya tanya, ketemu lagi, Pak ayo ke gereja. Waduh saya masih banyak dosanya, saya penjahat, saya jahat di mata Tuhan. Udahlah biar istri saya dulu. Coba lihat, akunya enggak ada. Akunya siapa? Anaknya. Yang jadi aku siapa? Istrinya. Padahal Pak suami itu adalah posisi pemimpin yang diberikan Tuhan kepada keluarga. Itu sebabnya saya katakan, dalam keluarga ini tidak sama rohaninya. Kalau sang suami tidak kuat, istrinya yang kuat dalam Tuhan, maka dia yang jadi pemimpin dalam rumah tangga. Dalam hal kerohanian. Yuk ke gereja. Ke gereja enggak? Berani? Halo? Berani bilang kalau sampai ada yang ngenyang. Allah gini-gini. Ke gereja enggak? Sampluk tenan. Wah gitu-gitu. Gitu ada, mungkin tidak sekasar itu. Tetapi saudaraku, Yosua bisa kuat. Kenapa? Yosua memulai dengan dirinya. Aku kuat dulu, aku maju dulu, aku setia dulu. Kalau ini kuat, dilihat keluarganya. Papaku kuat, suamiku kuat. Maju sama-sama dalam Tuhan. Berapa banyak pemimpinnya tidak kuat. Sehingga apa yang terjadi? Hilanglah. Berapa banyak sekolah minggu itu ada. Kaum muda ada, dewasa hilang. Berapa banyak sekolah minggu ada, kaum muda hilang. Puji Tuhan kalau masa kecil tidak ada, akhirnya bertobat ditangkap Tuhan. Hari ini dewasa di dalam Tuhan, puji Tuhan. Kemarin saya ketemu dengan satu bapak. Cerita sambil hampir meneteskan air mata. Dia katakan, Pak gimana anaknya? Dia bilang apa? Tidak mampu aku. Dikasih tahu ngelawan. Padahal saya ini orang tua cuma minta satu hal, nak pergi ke gereja. Anaknya cuma ngomong yo. Tidak pernah ke gereja sampai hari ini. Orang tua tidak sedih loh kalau anaknya mungkin bukan juara kelas. Orang tua tidak akan terlalu sedih kalau anaknya mungkin hanya tidak terlalu sukses seperti orang terpandang. Orang tua yang takut akan Tuhan pasti sedih kalau keturunannya tidak kuat dalam Tuhan. Saudara, bagaimana saudara kita? Jadi suami, jadi istri. Bagaimana kita merasa kalau kita melihat keturunan-keturunan kita tidak kuat dalam Tuhan? Ini PR loh. Banyak keluarga hilang. Hanya karena apa? Tidak ada aku sebagai pemimpin rohani di dalam rumah. Itu sebabnya kalau suami kuat, istri kuat, puji Tuhan membawa anak-anaknya. Kalau suami tidak kuat, istri harus siap. Apa jadinya kalau istri tidak kuat? Waduh, apa yang terjadi?
bisa tetesan air mata. Bapak tadi itu mengatakan, aku kepingin anakku ke gereja. Diomeli, nyaut. Diseneni, bantah. Minta ke gereja, dia tetap tidak mau. Terserah. Nah ini dia kalimat perkataan orang yang sebenarnya sudah mulai putus asa. Terserah Pak, udah besar, udah gede, biar dia nentuin sendiri. Saya tanya loh Pak, kalau dia sampai masuk narkoba, kalau dia masuk dalam seks bebas, kalau dia rusak sebagai peran, udah pilihannya dia. Wah, dalam hatiku, Pak, engkau akan menghadapi air mata waktu itu terjadi. Ya, kalau dia akhirnya meninggalkan Tuhan, menikah bukan di dalam Tuhan, bagaimana? Ya saya kan sudah menganjurkan, kalau dia tidak mau terus gimana? Lah terus gimana Pak? Bukankah kalau kita punya barang, kalau hilang kita cari? Betul enggak? Saudara yang punya contoh, punya kunci lemari, kunci brankas, kunci motor, kunci mobil, kunci gembok atau apapun. Kalau hilang saudara biarin? Enggak bukan? Kalau bisa dicari, di kamar enggak ada, di ruang tamu enggak ada, di dapur enggak ada, seneni bojone. Gitu kan ya, nang di kuncine. Kan begitu. Yang barang begitu saja kita mau cari sampai dapat. Kita mau usahakan pergi ke tukang kunci kah atau bagaimana supaya kita keluarga, kita berbicara soal keluarga. Kenapa kalau giliran soal keluarga, entah itu suami, istri, anak, ketika mereka tidak kuat dalam Tuhan, kita ngomong banyak orang tua mengatakan terserah. Wis tuwek, sudah besar, bisa menentukan hidup. Wah, banyak iblis akan pakai cara seperti ini. Kenapa? Iblis tahu orang Kristen banyak yang tidak kuat. Kalau orang tuanya tidak kuat, anak-anak pasti melempem semuanya. Kenapa? Tidak hanya sebagai pemimpin bangsa, aku sebagai pemimpin rohani dalam keluargaku. Sampai Yosua mengatakan apa? Aku yang pertama, aku ajak keluargaku datang sama Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari kita lihat. Di dalam ayat 15 bagian B, misal, ya. 15b dikatakan aku dan seisi rumahku. Siapa seisi rumahnya Yosua? Tidak ditulis di dalam Alkitab. Saya mau katakan nama itu tidak penting. Saudara tahu Pak Manan ini silsilahnya siapa, anak ini kenal semua, puji Tuhan kita kenal karena satu keluarga. Saya yakin tidak semua anggota keluarganya di gereja ini kita kenal semuanya. Belum, betul? Belum tentu kita hafal namanya siapa, kelas berapa, anak keberapa, tidak semuanya kita. Kalau hafal puji Tuhan. Saya mengatakan saudaraku, tidak hafal nama anaknya, lupa nama cucunya, tidak masalah. Coba kalau kita, aku tidak tahu, aku lupa namanya si dia. Kelas berapa, kuliah apa, kerja apa, kadang aku lupa. Tapi puji Tuhan, aku lihat keluarga itu sak gereja, sak rumah pergi ke gereja. Ini bangga. Yang bangga tidak hanya dia loh. Yang bangga ini saudara seiman ikut bangga. Ikut terbangun. Waktu tadi keluarga-keluarga di sini menyanyi. Saya meneteskan air mata. Kenapa? Banyak keluarga-keluarga mewakili Yesus penolong. Kuat bersama keluarganya. Apakah mereka yang bangga? Tidak. Saya pun bangga sampai meneteskan air mata. Kenapa? Aku juga rindu keluargaku dan isi rumahku kuat di dalam Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ini PR kita bersama. Dimulai dari siapa? Aku. Aku ini bisa suami, bisa istri yang dewasa, kuat rohaninya, membawa keluarganya kepada Tuhan. Dikatakan tidak ada nama dalam keluarga Yosua. Tidak penting nama, ada nama puji Tuhan kita ingat. Tapi yang lebih penting, aku lihat keluarga dia. Semuanya ada di dalam Tuhan. Bangga. Kalau saudara seiman saja bangga. Hamba Tuhan itu tidak ada kebanggaan. Selain melihat jemaat tumbuh kuat dalam Tuhan. Apalagi kalau sudah tumbuh, ngerti berkorban buat hamba Tuhan. Lebih senang lagi. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Kita balik lagi ke tempat ini. Ke ayat ini. Itu sebab tadi saya katakan jangan bilang sudah terlambat. Enggak. Jangan bilang sudah terlanjur. Sudah terserah. Kalau ada orang tua seperti ini saya katakan bertobatlah sama Tuhan.
bertobat. Kenapa? Dia keluargamu. Tadi saya katakan kalau barang yang hilang saja kita cari. Kenapa keturunan keluarga kita kan buat Tuhan. Ya kan? Sudah terlambat, sudah terlanjur, terserah menandakan dia sebagai orang tua, melupakan. Saudara saya mau tanya, yang maju di sini ataupun saudara yang duduk, masih ingat waktu pertama kali saudara manten muda dan tahu ketika istrimu hamil, reaksi saudara sebagai suami masih ingat seperti apa? Lali. Gitu. Loh mah, isi toh mah. Anyar-anyarnya manten gitu. Terus tahu-tahu ada isinya hamil. Saya yakin saudara senang sekali. Masih ingat saudara senangnya gimana? Yuh, cekot-cekot ini mama. Iki tagihan belum bayar, iki enek-enek tuh piye toh mah? Begitu. Saya yakin walaupun cekot-cekot pasti senang, gitu ya kan, mau jadi orang tua pasti senang. Saya dulu ketika istri saya kedapatan tes dan akhirnya hamil, saya bilang senangnya yes, senang kenapa? Statusnya dari suami menjadi akan jadi papa, senang, saudaraku. Kalau orang sudah mengatakan Pak sudah terlambat, enggak bisa diapa-apakan anak ini, kurang ajar, enggak cinta Tuhan, enggak cinta keluarga, wah sembarang. Dia lupa, engkau dulu pernah membawa anakmu antri di dokter. Berjam-jam ambil keplek nomornya. Engkau sendirian di pagar bersama banyak orang, hanya untuk nunggu dokternya datang. Dulu saya sudah ada di pagar. Nunggu di situ. Pembantunya ini buka pagernya jam berapa? Jam 5. Royoan. Kalau datang setengah 5 pasti nomor kesekian. Saya tahu 4/4 nomor sekian. Tak datangi yang pertama nomor 4. Sebelum jam 4 sudah di pagar. Kenapa? Untuk anakku aku mau yang terbaik. Kalau sampai ada orang tua merasa terlanjur Pak. Sudah tidak bisa diapa-apakan. Engkau lupa, engkau berjuang dengan darah tetesan darahmu. Keringatmu untuk supaya anakmu bisa sekolah. Jangan lupakan. Itu sebabnya Yosua mengajarkan kepada kita, harus aku dulu. Berapa banyak keluarga tidak bisa jalan, kenapa? Karena pemimpinnya pun tidak jalan. Hari ini bulan keluarga, minggu keluarga. Bulan lalu firman Tuhan tentang keluarga. Hari ini saya mau mengatakan bagaimana keluarga kita untuk bisa kuat. Harus ada pemimpin rohani yang kuat di dalam rumah. Kalau suami kuat, istri kuat, puji Tuhan. Double kekuatannya. Anak-anak kuat, luar biasa. Tuhan dipermuliakan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, itu sebabnya jangan ngomong kalimat ini. Kemarin kepada bapak itu saya bilang, lah terus gimana Pak kalau anakmu gini Pak? Ya udahlah terserah dia, udah besar mau nentuin hidupnya terserah. Terus saya cerita, Pak anakmu kelas berapa? SMA Pak. Saya dulu sudah kuliah loh Pak. Kalau malam saya pergi main belum pulang jam sekian, ditelepon pulang. Sudah besar pun salah, masih berbuat kesalahan, masih dipukul loh Pak. Habis gimana Pak, anakku kalau malah dipukul semakin dia kepahitan sama saya. Terus dia pergi, dan terus, sudah kita diperhadapkan dengan dua pilihan. Anak kita menangis di usia muda, atau kita menangis di usia tua. Yang mana? Kalau tidak mau dirubah, tidak mau dibetulin, itu sebabnya ini penting. Para orang tua, jangan anggap sekolah minggu itu tidak penting. Jangan anggap gereja kita punya kebaktian kaum muda itu tidak penting. Dorongan, kenapa? Dari kecil biar tumbuh mengenal Tuhan, dengar firman Tuhan. Lama-lama dia dewasa kuat di dalam Tuhan. Yang tadi maju ini mewakili kita, tidak semua, ini mewakili kita. Kenapa mereka hari ini ada di gereja sebagai tiang-tiang gereja? Kenapa kuat di gereja? Kenapa membawa anaknya mau kuat di dalam gereja? Kenapa? Tidak sekonyong-konyong. Mereka dari kecil sudah merasakan pertolongan Tuhan. Nanti kita lihat. Dan penyertaan Tuhan itu membuat sampai hari ini. Dan keluarga ini tadi menjadi berkat buat kita semua. Saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan. Mari kita lihat sama-sama. Apakah Yosua itu otomatis kuat dan dia mengatakan aku dan seisi rumah tanggaku
kuat dalam Tuhan? Oh, enggak otomatis, tidak ada yang otomatis. Pisang aja kalau mau cepat matang di karbit, tidak ada yang namanya ujuk-ujuk matang, enggak bisa. Ada prosesnya. Coba lihat Yosua. Keluaran 33 ayat 7 sampai 11. Sejak kecil Yosua suka di kemah pertemuan, kemah suci. Istilahnya hari ini rumah ibadah di gereja. Sejak kecil. Nah, makanya tadi saya katakan jangan anggap remeh pelayanan sekolah minggu, bagi guru-guru sekolah minggu, bagi para orang tua sekolah minggu mek ngono tok. Loh, berapa banyak dari sekolah minggu muncul jadi hamba Tuhan, muncul orang cinta Tuhan, muncul cinta pekerjaan Tuhan. Mulai dari mana? Dari sekolah minggu. Yosua dipilih Tuhan jadi pemimpin bangsa yang besar. Sampai sebelum dia mati dia mengatakan aku dan seisi rumah tanggaku cinta Tuhan. Kenapa? Dari kecil dibiasakan di rumah Tuhan dan Yosua cinta di rumah Tuhan. Sekarang anak dibawa ke gereja, nang pasar apa? Anu mah renang mah atau neng pasar malam ke gereja waleh. Kalau waleh ini ada dua arti, entah orang tuanya yang enggak kurang kuat atau waleh sama guru sekolah minggunya. Nah ini harus diperhatikan ya. Pelayanan sekolah minggu namanya. Yang kedua, Bilangan 11:28a. Sejak muda Yosua jadi pelayan Musa. Musa ini pemimpin, Musa ini imam, Musa ini nabi. Kemana-mana Yosua mendampingi, ikut. Yosua dari muda dengar perkataannya Yosua, Musa. Yosua dari kecil udah tahu cara memimpinnya Musa. Yosua kemana-mana tahu, oh Musa seperti ini. Sehingga ketika Tuhan tongkat estafet kepemimpinan diserahkan ke Yosua, Yosua tidak asing. Yosua bukan ogah-ogahan. Yosua dari muda sudah belajar melayani Tuhan. Ketika dia dewasa, gampang melayani Tuhan itu. Kenapa ada orang kalau diajak pelayanan Tuhan, melayani Tuhan, aduh berat, nggak bisa begini. Kenapa? Karena tidak biasa. Coba kalau sudah terbiasa sekali, 2 kali, 5 kali, 10 kali, mustahil kalau tidak nambah. Kalau tidak memulai langkah pertama, tidak ada langkah ke 1000. Langkah pertama ini yang sulit. Cinta Tuhan ini yang sulit di awal. Tapi kalau sudah cinta Tuhan, Tuhan berkati, mustahil untuk tidak cinta Tuhan. Karena semakin cinta Tuhan, semakin penyertaannya, perlindungannya, berkatnya limpah dalam kehidupan kita. Saudaraku, yang ketiga, Bilangan 14, 1-10. Masih ingat kisah 12 pengintai? Hanya Kaleb dan Yosua yang tidak memberontak kepada Musa. Kapan? Ketika masih muda. Diutus menjadi pengintai. Apa yang terjadi? 10 orang lainnya mengatakan apa? Kalau kita masuk ke sana bunuh diri. Orang di sana gede-gede, kita ini kecil-kecil, matilah kita sama mereka. Kaleb dan Yosua dia bilang apa? Ndak, maju saja. Coba lihat. Kapan Yosua bilang gitu? Masih muda. Karena masih muda dia cinta Tuhan. Ini kuncinya saudara. Kuncinya. Kalau kita masih dianugerahkan Tuhan, masih ada anak-anak dalam rumah tangga kita. Jangan diloskan. Saya sekarang sudah mulai buat aturan di anak-anak saya. Selasa, Kamis, Sabtu, no HP. Nah, nyolong-nyolong titik 5 menit, 10 menit. Nah, tapi setelah itu ingat, today kayak kemarin. Ingat, today is Saturday. So, no HP, taruh di meja. Ya, sesekali nyolong, enggak apa-apa, namanya adaptasi. Tapi akan saya terangkan, enggak, Selasa, Kamis, dan Sabtu, enggak ada HP. Pelan-pelan, saudara, supaya enggak ceklek, namanya anak masih kecil. Yosua tidak ikut memberontak dari muda. 1 Tawari 7, 26-27, siapa Yosua? Kakeknya, pemimpin orang Efraim. Yosua orang Efraim, kakeknya orang Efraim, pelayan di Efraim, di suku Efraim. Kenapa bisa begitu? Nurun saudara. Makanya kalau orang tuanya kuat, anaknya akan nurun jadi kuat. Orang tuanya lemah, anaknya akan lemah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, itu sebabnya ini PR kita bersama. Yuk keluarga kita kuat. Gimana caranya kuat? Ada yang jadi aku.
pemimpin kerohanian yang ada di rumah. Lihat dia tidak ke gereja, lihat dia sudah mau meninggalkan Tuhan, lihat dia tugas kita. Enggak boleh. Kadang harus kereng supaya apa? Kebaikan, untuk kebaikan anak-anak kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Ulangan 6 ayat 6 sampai 9. Apa yang dilakukan untuk supaya keluarga kita kuat, keturunan-keturunan kita kuat, tidak ada karbit-karbitan. Ulangan 6 sampai 9 dia katakan, apa yang kuperintahkan padamu hari ini, dikatakan apa? Harus engkau perhatikan. Saya mau tanya, saya stop dulu di ayat yang ke-6. Apa yang saudara dengar dalam khotbah hari ini harus saudara perhatikan. Loh, amin. Pantas lali. Pantas gak ono gereja. Tuhan berkata loh, apa yang kuperintahkan padamu hari ini harus kau perhatikan. Gimana mau ingat dong perhatiin enggak? Haruslah kau mengajarkan berulang-ulang sama anak-anakmu. Bicarakan apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, pada waktu engkau bangun, ceritakan, ajarkan. Siapa ini? Aku. Makanya aku itu penting. Mau pembantu yang ngajarkan, mau sopir yang membantu, mau satpam yang mengajarkan, loh malah 212 yang diajarkan. Ya kan? Malah empu gandring yang diajarkan, kamandanu yang diajarkan. Kalau kita tidak cinta keluarga kita, jangan harap orang lain akan cinta keluarga kita dan mendidik mereka dengan benar. Tugas siapa? Aku. Siapa aku? Pemimpin kerohanian yang dewasa kuat. Enggak, masih ada lagi. Perhatikan, haruslah engkau mengikatkannya sebagai tanda di tanganmu. Loh. Jadi lambang di dahimu. Harus engkau tuliskan pada pintu rumahmu, pada pintu gerbangmu. Apa itu? Kebenaran firman Tuhan. Ceritakan. Semalam saya cerita sebelum tidur, saya cerita ke anak saya. Saya tanya dia. Nah, siapa yang mati disalib menebus dosa kita? Tuhan Yesus. Puji Tuhan, lolos. Saya tanya lagi. Nah, siapa yang dimakan perut, siapa yang masuk ke perut ikan? Petrus. Gawat dalam hatiku. Saya bilang, salah. Siapa lagi? Enggak jawab-jawab. Itu loh nak, yang dimakan masuk ke perut ikan 3 hari, siapa namanya? Yohanes. Aduh mentoyo, anaknya pendeta kayaknya. Tak bantu, nak pelan-pelan. Siapa yang disuruh Tuhan, akhirnya ndak nurut, akhirnya dimakan ikan, di perut ikan 3 hari. Namanya siapa? Dia mikir-mikir gini, terus tak bantu. Terus dia gini, hah? Dia bilang, mungkin dia rasa bukan ini, gitu kayaknya. Mungkin dia tahu namanya tapi lupa. Saya bilang, tikus, tak gituin. Wah, apa ini aneh-aneh aja, mana ada tikus di Alkitab begini ini. Lah iya, siapa namanya? Makanya saya bilang, makanya ya kalau sekolah minggu ya dengerin ya yang baik ya. Waduh nilaimu gimana? Saya bilang gini sambil guyon sama dia. Saudaraku ini kasih oleh Tuhan, ajarkan. Sambil berbaring ceritakan. Ya kan? Jangan cerita, nak, puji Tuhan. Hari ini cuan di toko, notiau. Belum waktunya, nanti ajari soal cuan. Kalau dari usia emas dia lepas dari kebenaran firman Tuhan. Benakno angel dan tetesan air mata. Dan ini banyak terjadi. Kapan orang tua akan bisa menjalankan tugasnya? Ini dia, Yosua 1 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Halo orang tua, saya juga, kita semua. Mendidik sesuai untuk kuat dalam Tuhan itu tidak gampang. Tuhan saja bilang kepada Yosua, teguhkan dan kuatkan hatimu.
Kamu memimpin bangsa yang tidak gampang. Kamu melawan bangsa yang tegar tengkuk. Kamu memimpin bangsa yang suka membelot dan membantah. Kalau kamu mau memimpin mereka, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kita ini menghadapi anak-anak kita, sudah ada banyak bahaya yang mengintai anak-anak kita. Ya, kita tidak bisa loh mengawasi mereka 24 jam. Pergaulan mereka bisa salah, pergaulan mereka bisa rusak. Siapa mereka yang baik dan buruk terkadang mereka tidak tahu, yang penting konco. Siapa yang jadi satpam buat mereka, menjaga mereka? Tuhan namanya. Ayat 6 mengatakan, kuatkan dan teguhkanlah engkau sebagai orang tua, karena engkau akan memimpin keluargamu sampai kepada negeri yang kujanjikan kepada, sumpah kepada nenek moyangmu dan kuberikan kepada mereka. Apa itu? Kanaan. Apa itu buat arti rohani buat kita? Sorga yang mulia. Bukankah kita rindu keluarga kita masuk sorga? Senang enggak? Amin. Gimana kalau ada satu saja yang enggak masuk sorga? Yojo toh ya. Kan gitu kan ya. Kalau kepingin semuanya masuk rumah Tuhan di sorga. Dibutuhkan siapa? Pemimpin kerohanian dalam setiap rumah tangga kita bersama-sama. Siapa? Paling tidak orang tua. Harus jadi pemimpin. Itu yang pertama. Supaya kuat rumah tangga kita. Dari mana? Tadi itu loh, Jalu sama istrinya. Apakah suaminya kuat? Karena jalu, karena hobi, karena pekerjaan, karena kesukaan. Nggak ingat sama Tuhan. Siapa yang jadi pemimpinnya? Istrinya. Pak, ingat Gusti Yesus. Ini, kalau suaminya lemah, istri jangan lemah. Kalau istri lemah, Tuhan panggil istri sebagai penolong. Kalau istri lemah, gagal dalam statusnya sebagai penolong suami. Pertama, kita lihat yang kedua. Supaya keluarga kita kuat dibutuhkan apa? Yang kedua, saya bacakan 15b lagi. Kami akan beribadah kepada Tuhan. Yang kedua, supaya kuat kepada Tuhan, keluarga kita, apa yang perlu dipersiapkan? Tidak melupakan Tuhan. Ini dia. Jangan lupakan Tuhan. Saudara, ada perbedaan nasihat antara orang muda dan orang tua. Orang muda kalau memberi nasihat hanya sebatas pengalaman. Pengalaman sekolah, pengalaman ijazah, pengalaman kerja yang masih bau kencur 2, 3, 5, 10 tahun kerja. Itu nasihat yang mereka berikan. Kenapa? Masih muda. Darahnya masih darah muda. Ya kan? Apa beda nasihat dengan orang tua? Orang tua itu memberi nasihat berdasarkan rambut yang sudah berwarna 2. Orang tua memberikan nasihat karena kulit yang sudah tidak licin, sudah mulai keriput. Orang tua memberikan nasihat berdasarkan luka yang ada di tubuhnya. Ini berbicara tentang apa? Nilai-nilai kehidupan. Tidak hanya berdasarkan ijazah, tidak hanya berdasarkan pengalaman kerja, berdasarkan nilai hidup. Itu sebabnya saudaraku, Yosua dia mengatakan, aku dan seisi rumah tanggaku, kenapa? Kami akan beribadah kepada Tuhan. Saya mengatakan kenapa Yosua bisa berkata seperti itu? Karena Yosua sejak dari kecil, dia melihat, dia mendengar bagaimana Tuhan menyertai Musa. Dan dia juga merasakan bagaimana Tuhan menyertai hidupnya. Ketika dia perang dengan bangsa Amalek, Tuhan berikan kemenangan untuk Yosua. Kalau sudah merasakan, maka apa yang terjadi? Tidak akan lemah aku ikut Tuhan. Apa yang Yosua katakan? Aku dan seisi rumah tanggaku ngapain? Ini pentekan beribadah kepada Tuhan. Saudara hari ini bisa beribadah, puji Tuhan. Saudara tahu tantangan dalam orang mau beribadah? 1001 macam alasan akan dipakai oleh iblis. Untuk apa? Lek perlu gak usah ibadah. Ini terjadi. Iblis tahu. Dan Tuhan, iblis akan pakai semua cara untuk menjauhkan. Bukan berarti orang kalau enggak ibadah maka jauh. Enggak. Kalau karena sakit, karena sesuatu mendadak dan lain sebagainya. Ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Demikian kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa susah-susah. Coba lihat. Kota yang tidak kamu dirikan tak kasih. Dan kamu bisa tinggal di dalamnya. Kebun-kebun anggur, kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamu yang makan hasilnya.
Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan, beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu yang beribadah dan lain sebagainya. Saudaraku, Yosua kenapa bisa kuat? Tidak hanya dia dari kecil, dia mengalami Tuhan dalam hidupnya. Kita yang sudah mengalami Tuhan, sudah ditolong, sudah disembuhkan, sudah dicukupi, sudah disertai. Jangan lemah. Harga matiku, cinta Tuhan sampai akhir. Saya bangga, saya bisa menyaksikan sejarah Yesus penolong dari awal sampai akhir. Mungkin tidak terlalu awal, tapi masih di dalam tahap awal. Saya bersyukur saya mengenal nama-nama yang awal-awal. Saya mengenal pribadi yang awal-awal. Dan mereka kuat kepada Tuhan sampai akhir hidup mereka. Mereka kuat bukan miskin jadi kaya. Banyak yang meninggal miskin tetap miskin. Kita kehilangan Bokpah 2 tahun lalu ya. Seumur hidupnya dia jualan, dari hasil jualannya mungkin tidak mampu dibelikan sepeda motor. Kalau bisa beli sepeda motor pun mungkin dia sudah tidak bisa naik motor. Karena dia pakai sewek. Sudah tua. Dari saya kecil sampai beliau meninggal. Dan dia setia sama Tuhan. Dapat apa? Motor dia tidak punya. Mobil tidak punya. Tapi yang dia punya besar upahnya di sorga. Ada neneknya Pak Dwi. Ada ibunya dari Pak Gianto. Ada banyak nama. Ada Pak Andreas. Pak Murtaji, ada banyak nama yang saya bersyukur saya kenal mereka. Mereka orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Kenapa saya bisa cerita? Karena saya kenal mereka. Kalau mereka bisa kuat, saya juga mau rindu kuat sampai akhir. Kenapa? Ngalami Tuhan dalam hidup. Tuhan baik. Kalau dia sudah Tuhan yang baik, jangan mundur. Maju di dalam Tuhan. Mau? Tidak hanya dibutuhkan orang yang pemimpin rohani. Tapi dibutuhkan orang yang mau tidak lupa kepada cintanya Tuhan. Saya cukup bersyukur hari ini sekolah minggu saya di angkatan sekolah minggu tidak banyak. Hanya beberapa yang ada sampai hari ini di angkatan saya di sekolah minggu. Yang lain saya tidak tahu kemana. Tapi saya bersyukur Tuhan masih nyantol. Dan saya bersyukur guru-guru sekolah minggu saya dulu ngajar. Mungkin saya lupa ceritanya. Tapi saya lihat dedikasi mereka mengajar. Saya ada sampai hari ini. Saudaraku ini dikasih oleh Tuhan, Yosua bilang, jangan lupakan Tuhan. Cintalah sama Tuhan, takutlah. Tapi Tuhan pasti akan memberkati dalam kehidupanmu. Saudaraku ini dikasih oleh Tuhan, ayat 15b. Aku seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara saya katakan ini taruhan yang besar loh. Bagi Yosua yang sudah mau mati. Karena waktu Yosua bilang ini Yosua mau mati. 110 dia meninggal dunia usianya. Yosua ini taruhan besar. Mari perhatikan. Dia berkata kepada seluruh orang Israel. Ayat 24, ayat 1, ayat 2 ketika Yosua sudah mulai mengatakan ayat-ayat ini. Seluruh orang Israel keluar dari kemahnya, berdiri di atas kemahnya mendengarkan Yosua. Perhatikan. Yosua 1 dibandingkan ratusan ribu keluarga mungkin. Dan Yosua mengatakan demikian. Halo saudaraku, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Apa artinya? Artinya begini, contoh, halo Pak Manan, kalau Pak Manan tidak setia sama Tuhan, aku tetap setia. Halo Pak Samuel tidak cinta Tuhan, aku akan tetap cinta Tuhan. Halo saudara yang lain, mau mundur dari Tuhan silahkan, aku tidak akan mundur, aku tetap cinta Tuhan. Apa artinya? Artinya Yosua bisa dibenci saudaranya. Yosua bisa ditinggalkan temannya, sok rohani lu, sok suci lu, sok Tuhan lu. Tapi Yosua di umurnya yang sudah hampir tutup mata, dia katakan,
aku akan tetap beribadah kepada Tuhan. Itu sebabnya saya beritahu, tidak ada yang lebih berbahagia daripada punya keluarga yang cinta sama Tuhan. Orang tua lihat anaknya juara kelas senang, senang. Lulus senang, senang. Akan berbeda cerita ketika orang tua lihat anaknya. Dikit-dikit, Tuhan tolong aku. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Dia serah. Oh, orang tua itu tenang hidupnya. Mungkin orang tua tidak bisa kasih warisan yang banyak. Tapi orang tua sudah berhasil mewariskan iman sama anak-anak. Ini warisan terbesar. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Itu sebabnya. Adakah hasilnya sih ketika Yosua mau capek-capek seperti ini? Ketika dari muda dia sudah di rumah Tuhan, mungkin ikut nyapu, ikut ngepel di dalam rumah Tuhan. Ketika Musa pergi kemana, Yosua ikut di belakangnya. Yosua ikut nurut apa yang dikatakan oleh Musa. Apa ada hasilnya sih? Coba, ada hasilnya enggak setia kuat di dalam Tuhan? Ada hasilnya enggak? Kita lihat di dalam ayat ini. Hasilnya Bilangan 32 ayat 11 dan 12. Bahwasanya orang-orang yang telah berjalan keluar dari Mesir, yang berumur 20 tahun ke atas, Tuhan katakan apa? Tidak akan melihat negeri yang kujanjikan, yang sudah aku bersumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Kenapa? Karena mereka tidak mengikut aku dengan sepenuh hati. Dilanjutkan, kecuali Kaleb orang Kenas, Yosua bin Nun, karena keduanya mengikut aku dengan sepenuh hati. Ada hasilnya enggak sih saudara? Saudara mau setia inilah. Saudara mau kuat hari ini, ada hasilnya enggak? Saya katakan kalau tidak ada hasilnya, yuk kita sama-sama tinggalkan Tuhan. Ngapain? Tapi kenapa kita mau setia kuat kepada Tuhan sampai hari ini? Kenapa? Kalau Kaleb dan Yosua masuk ke tanah Kanaan yang berbicara negeri perjanjian, maka Tuhan pun juga janjikan hal yang sama. Negeri perjanjian, bukan Israel, bukan tanah Kanaan yang di sana, tapi negeri rohani. Apa itu? Sorga yang mulia. Itu sebabnya di dalam kekristenan ada jaminan keselamatan. Amin. Ya, saya tidak terserah agama lain percaya atau tidak, tapi saya mengimani ada Tuhan yang tidak hanya sudah mati, dia beserta menolong, melindungi, memberkati. Dan terlebih lagi saya senang jadi anak Tuhan. Kenapa? Dia menyediakan sorga buat kita. Nah ini dia. Bukan yang Kristen. Bukan yang sudah sekolah minggu. Yang tetap hatinya sepenuh hati mengasihi Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Itu sebabnya mari kita bilang sama Tuhan. Tuhan, perjalananku panjang. Rumah tanggaku berat pundaknya. Kalau Tuhan tidak beserta dan memberkati dan menolong, Tuhan jangan suruh aku jalan hari lepas hari. Aku tidak mampu. Yosua, dikatakan di Yosua awal pasal pertama, Tuhan sudah berfirman, Yosua kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Aku besertamu, jalan terus. Engkau besertaku, aku akan jalan terus apapun persoalannya. Amin. Mari